Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Taman Dianti, channelnya penghobi kebun pekarangan. Pagi ini kita berkunjung ke rumah salah satu warga kota Pontianak yang punya hobi berkebun di pekarangan. Ini bagian depan rumahnya, saudara. Nanti kita lihat koleksinya, tanamannya apa aja. Di belakang, di samping rumah itu masih banyak tanaman-tanaman yang lain. Ini saudara, tanaman di bagian samping rumah, jadi cukup rimbun. Ada tanaman kurma yang ditanam dari biji. Sudah 2 tahun, tingginya sekitar 170-an cm. Sebelahnya ada pohon anggur. Ini tempatnya ini cocok untuk healing, saudara. Ada suara gemericik air dari kolam ikan. Ini sumber suaranya enak sekali didengar. Macam-macam ini, saudara, tanamannya. Ini ada sirsak. Bunga telang. Ada tanaman kacang Mekah, bunganya cantik ini, saudara. Sedang mekar. Ada mangga Kyojai, besar sekali buahnya nih, bisa 2 kiloan kali ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemilik rumahnya, saudara. Tanaman apa aja yang ada di pekarangan ini. Saya Ibu Maya. Aktivitas sehari-harinya apa, Bu? Aktivitas sehari-hari pegawai negeri di Dinas PUPR Kota Pontianak. Bu, bisa cerita nih, Bu, tanaman apa aja, Bu, yang ada di pekarangan Ibu? Di sini karena saya penyuka tanaman, jadi ini jenis tanaman ada tanaman obat-obatan, ada buah-buahan, ada rempah-rempah, ada tanaman-tanaman hias. Jadi untuk tanaman yang obat-obatan di sini ada jahe merah, kunyit putih, ada tanaman Ini binahong ya, Bu, ya? ya, binahong. Bu, kalau yang tanaman obat-obatan ini Ibu tanam ini, Ibu tahu khasiatnya nggak? Saya kalau udah mau tahu sih, tapi kalau ditanya tuh nggak hafal, Mas. Harus buka Google lagi. Sering dikonsumsi, Bu, tanaman obatnya? Biasa kalau jahe merah, kunyit putih biasa saya rebus aja, saya konsumsi. Itu manfaatnya tuh ketika saya baca tuh bagus untuk tubuh, untuk diabetes juga bagus.
Jadi saya biasa saya iris-iris, saya rebus campur dengan kunyit putih juga. Oh, jadi memang tanaman ini memang manfaat lah Bu ya, Iya. bukan cuman sekedar ditanam gitu ya. Betul. Juga ada bunga ini apa yang ungu nih? Bunga telang. Bunga telang itu setiap acara di rumah tetap saya pakaikan bunga telang karena memang manfaatnya juga ada untuk tubuh kita. Oh, jadi tamu-tamu dihidangkan Iya. minuman herbal ya. Bu? Iya. Karena sering saya ambil setiap sore, enggak setiap hari sih karena aktivitas saya juga padat. Jadi ketika ada waktu saya ambil, saya keringkan dan saya masuk kulkas. Jadi ketika ada acara saya pakai untuk jamuan acara. Jadi kalau bertamu ke rumah Ibu enggak dikasih sirup Bu ya? Enggak lah. pakai minuman herbal Iya, ya. minuman herbal. Dan di sini ada daun pandan, ada kunyit kuning, ada serai, ada kencur, ada daun salam. Sudah sejak kapan Ibu suka tanam-tanam nih Bu? Saya memang dari dulu emang senang sih, bukan masa pandemi aja. Jadi sebelum pandemi saya sudah memang penyuka tanaman. Dan buah-buahan yang ada di sini, ini ada buah kurma, memang belum berbuah. Buah mangga kyojai tadi seperti yang udah dilihat itu udah berbuah, baru 2 tahun udah berbuah. Kemudian ada pohon sirsak tuh. Itu pohon sirsaknya belum berbuah. Itu nanti saya rencana mau nanamin ini Mas, yang serikaya ungu. Oh iya. Nah, serikaya ungu kemarin sempat saya makan, buahnya tuh manis banget. Sudah ada pohonnya? Itu pohonnya ada tinggal. Oh, jadi ini pohon bibit ya Mas ya? Iya, masih bibit. Nah, serikaya ungu nih. Serikaya ungu? Serikaya ungu. Serikaya ungu. Rasanya bisa ceritain Bu bedanya sama manis banget. serikaya? Jadi dia kayak isinya kan kayak model sirsak tuh. Cuma aromanya ada aroma wangi-wangi gitu. Enak banget, manis sekali. Makanya rencana saya mau pindahkan ke planter bag. Mudah-mudahan 1 tahun lebih ini. Kalau nurutin mau nih kayaknya tempatnya kurang Bu ya. Iya, maka tempat ini udah sempit dengan ini. Kalau yang paling sering panen apa Bu di sini Bu? Pisang lah. Pisang ya? Pisang apa Bu yang ada Bu? Ini pisang nipah. Pisang nipah ini kalau orang Jawa bilang pisang kepok ya. Pisang kepok. Ini khas Pontianak nih, jadi pisang ponti. Bu, kalau menurut Ibu manfaat berkebun di pekarangan apa sih Bu? Ya, yang pertama saya rasakan kepuasan Mas. Jadi saya tenang ketika melihat tanaman-tanaman yang hijau, pikiran pun tenang. Jadi belum masuk rumah saya udah duduk dulu, udah santai-santai. Walaupun penat dengan aktivitas di kantor, saya udah ngelihat suasana di luar rumah, pikiran saya mulai tenang. Itu yang saya rasakan pertama. Kedua, ketika liburan saya bisa beraktivitas di kebun ini, saya bisa berolahraga. Dan suasana berkebun ini kan banyak peneduh di rumah saya, jadi saya menikmati sekali. Ayo kepada para pemula ataupun yang belum untuk tertarik dengan berkebun, dunia berkebun, ayo kita mulai menanam, walaupun areanya sempit, itu tempat-tempat yang di dinding-dinding itu bisa dimanfaatkan semua untuk bertanam, karena dengan banyaknya tanaman yang ada di rumah kita bisa menyerap CO2. Jadi tidak rugi ketika kita menanam, ketika pikiran kita sumpek, kita udah duduk di luar dengan melihat tanaman ini, sudah pikiran udah menjadi tenang. Dan
ketika kita menanam tanaman itu udah bisa menghasilkan misalnya tanaman hias, tanamannya udah cantik, itu kepuasan tersendiri udah kita rasakan. Apalagi kalau tanaman buah-buahan yang sudah berbuah, sudah kita nikmati dan rasanya asli tanpa ada pupuk buatan, tanpa ada pupuk kimia, itu kita rasakan udah sangat enak sekali gitu. Oke, terima kasih Ibu Maya ngobrol-ngobrol kita pagi ini. Terima kasih juga sudah bersedia untuk divideokan kebun pekarangannya. Demikian saudara bincang singkat kita dengan Ibu Maya. Yang pasti saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Sesempit apapun lahan kita, sesibuk apapun aktivitas kita, sempatkanlah untuk berkebun di pekarangan. Jadi mulai hari ini segeralah menanam, makin cepat menanam, makin cepat kita panen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau dari Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.